Ya, baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini masih bersama saya Wahyu Asayuti dan rekan saya. Saya Krisna Livia pemirsa dan kita masih terhubung dengan Nandi selaku Ya, Ketua Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Jawa Barat. Barat. Baik, Nandi, masih bisa mendengar suara kami di sini? Siap, masih Mbak Ya, Mi, baik. Mbak Ya. sama Mas Wahyu. Oke, Nandi, terakhir tadi kita kamu menjelaskan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya, Krisna. Nah, sekarang bisa diberikan contoh konkretnya, Nandi, berkaitan dengan pelajar yang taat hukum seperti itu Betul. ya. Kan dari FVSH ini sendiri mengedukasi pelajar-pelajar sehingga bisa taat hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali pelajar-pelajar yang melanggar hukum, nah terutama di jalan raya. Iya. Nah, seperti apa FVSH sendiri mengedukasi mereka nanti untuk taat hukum di jalan raya? Oke, jadi kita juga punya satu buah satgas, namanya itu adalah Satgas Kepedulian Lalu Lintas. Satgas ini memang di tiap kabupaten kota memiliki nama yang berbeda-beda, tapi intinya tupoksinya sama, yaitu mengedukasi pelajar di ketika di jalan raya. Pada tahun 2019 sebenarnya kami telah memberikan usul melalui satu buah kegiatan seminar waktu itu, untuk menyampaikan bahwa pelajar ini kan sebenarnya adalah mereka ini kurang teredukasi. Nah, salah satu bentuknya itu kita bikin campaign. Campaignnya itu kita bekerjasama dengan Polda ataupun Polresnya masing-masing, Dirlantas itu kan. Nah, kemudian bikin campaign yang sama. Campaignnya itu adalah tentang satu orang satu klik helm gitulah, intinya satu itu. Kemudian kita mensosialisasikan juga tentang SIM pelajar. Nah, untuk klik helm itu tersendiri, karena apa? Kecelakaan di Jawa Barat itu sendiri ataupun di lingkungan kita sendiri itu karena mereka jarang menggunakan helm dan kurang patuh terhadap aturan-aturan lalu lintas. Salah satu bentuk kampanye itu kita setiap akhir pekan, Sabtu Minggu, kita bikin kegiatan namanya Weekend with Us. Weekend with Us itu adalah penyadaran masyarakat tentang undang-undang lalu lintas, kemudian tentang lain sebagainya yang sedang hangat di masyarakat. Jadi kita bikin semacam role model juga di ketika Weekend with Us itu, di setiap Sabtu Minggu kita peragakan bagaimana menggunakan kendaraan yang benar, safety reading dan sebagainya. Jadi memang kita juga masuk ke sekolah-sekolah, ada sahabat sekolah, kemudian ada juga temu warga, kita menjelaskan kepada masyarakat sekitar lingkungan kita bahwa pentingnya menggunakan kendaraan yang layak dan juga menggunakan safety reading. Ini tuh Mas Wahyu. Oke, baik. Berkaitan dengan forum ini, apakah sudah ada dukungan dari pemerintah dan bagaimana sejauh ini? Nah, jadi memang forum ini sebenarnya kami berkegiatan ini secara bisa dikatakan volunteer juga. Nah, sisi lain pemerintah mendukung dari segi apanya? Segi dari perjalanan birokrasi, kemudian ketika pemerintah daerah, jadi sebagai informasi saja, kami ini di bawah 7 pembina. Pertama adalah dari gubernur itu sendiri, kemudian ada kepolisian daerah Jawa Barat, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Badan Narkotika Nasional. Kami itu di bawah binaan mereka. Jadi ketika ada program kerja yang memang beririsan dengan pelajar, kami selalu dipanggil dan dilibatkan di sana. Jadi dukungan pemerintah ini semacam kolaborasi kegiatan. Nah, kami sendiri memang dalam kegiatan ini selalu disebut APBI, Mbak Krisna, yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Ibadah. Jadi memang kita selalu menyampaikan ini bahwa anak muda itu nggak butuh yang penting pengakuan. Ya, jadi kalau kami diapresiasi, alhamdulillah Menteri Hukum dan HAM sudah 2 kali mengapresiasi kami melalui siaran video yang ditayangkan di channel YouTube beliau, dan itu mengapresiasi keberadaan Forum Pelajar Sadar Hukum Jawa Barat. Mungkin itu, Mbak Krisna. Wah, luar biasa sekali Oke, ya. wah, semoga tetap bisa berjalan dengan baik ya Betul. kerjasamanya. Baik, Nandi, kalau kita bicara tentang mengedukasi masyarakat, nah, apakah ada batasan untuk mengedukasi dari FVSH sendiri ya? Apakah terbatas hanya untuk pelajar dan mahasiswa saja, atau memang kalau menurut dari sisi FVSH bahwa edukasi sadar hukum itu sejak dari umur berapa seperti itu? Bisa dijelaskan, Nandi? Ya, jadi untuk bentuk edukasi itu sendiri, sebenarnya kami memiliki skala prioritas itu sendiri. Skala prioritasnya itu yaitu kalangan pelajar. Jadi sasaran utama kami yaitu input dan outputnya itu ada di pelajar SMA, SMK, MA. Nah, para mahasiswa yang bergabung di FSA ini adalah sebagai fasilitator kesadaran hukum. Nah, kemudian kami juga sebenarnya forum ini bisa bersinergi, Mas Wahyu, karena di Ya. pemerintah itu ada desa sadar hukum.
Nah, desa sadar hukum ini kan ada aparat, kemudian ada aparat desa, kemudian ada aparat kelurahan ataupun lain sebagainya. Jadi forum ini sebenarnya sasaran utamanya itu ya pelajar itu sendiri. Tapi kami ketika memang dibutuhkan misalnya di desa sadar hukum ataupun misalnya dibutuhkan di masyarakat, kami bisa membantu itu dan juga kami bisa berkolaborasi di sana dengan pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten kota dan desa yang memang membutuhkan keberadaan forum pelajar sadar hukum dan HAM ini. Jadi kalau kami ini dibatasi tupoksinya ini untuk preventif promotif di kalangan pelajar, mungkin itu. Ya. Baik, berkenaan dengan keuntungan yang mungkin didapatkan ketika bergabung dengan FPSH, apa saja Nandi? Nah, untuk keuntungan sendiri memang sudah banyak dirasakan oleh anggota kami yang memang sekarang berada di perguruan tinggi. Anggota kami juga sudah ada di beberapa perguruan tinggi di luar negeri ataupun di ikatan dinas dan memang sertifikat, Pak. Jadi output dari kegiatan forum pelajar sadar hukum dan HAM ini ada duta hukum dan HAM-nya. Nah, mereka yang memiliki prestasi, yang bertahan dan lain sebagainya, kemudian yang aktif, yaitu akan nanti mendapatkan sertifikat duta hukum dan HAM dan bisa digunakan juga sebagai salah satu poin ya mungkin di senam PTN ataupun SBMPTN dan sudah banyak yang menggunakan sertifikat itu berhasil di beberapa perguruan tinggi. Dan juga ya selain kami ini anak pelajar SMA SMK ini kan biasanya kalau ketemu kepala daerah susah. Nah, akhirnya dengan forum pelajar sadar hukum dan HAM ini karena memang beririsan dengan pembinanya kepala daerah di beberapa kabupaten kota bahkan provinsi, kami minimal selama menjabat ini ada foto Mbak sama gubernur, sama wabub, dan itu saya rasa akan menjadi suatu buah kebanggaan bagi kita generasi muda ya, foto sama kepala daerah gitu kan, suatu saat mungkin nasib siapa yang tahu gitu dia menjadi kepala daerah selanjutnya. Mungkin itu. Berarti menjadi sebuah jalan untuk dekat dengan stakeholder juga ya. Iya, benar juga, dan bisa membanggakan diri juga ya karena bisa berfoto dengan dengan gubernur, dengan pemerintah-pemerintah yang terkait. Baik, Nandi, bicara juga berkaitan dengan FPSH ini, kita akan ada yang ingin kita tanyakan bahwa tentu ada hambatan mungkin ya. Hambatan atau lebih kepada pendekatan, Nandia. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang jitu seperti itu atau pendekatan yang persuasif yang dilakukan untuk bisa menggandeng ya remaja-remaja atau pelajar-pelajar, karena kalau kita bisa ketahui bahwa remaja-remaja itu berpikirnya lebih luas, lebih bebas. Nah, tantangan-tantangan seperti itu pasti ada. Iya, nah, pendekatan-pendekatan apa nanti yang dilakukan oleh FPSH? Ya, jadi pendekatan-pendekatan ini memang kami sempat memutar otak ya sebenarnya untuk pendekatan terhadap generasi sekarang yang sudah berbeda jauh. Yaitu tadi kita bikin medsos kita terintegrasi dengan seluruh media sosial kita. Jadi kita bikin konten yang memang bisa dicerna, yang bisa mudah diterima di kalangan generasi muda kayak seperti kemarin. Tahun 2020 ini kan hits banget ya aplikasi TikTok dan sebagainya. Kami juga campaign Mbak di TikTok, kemudian kita campaign ajak influencer TikTok. Alhamdulillah kemarin saat di awal-awal masa pandemi ini kami juga bisa berhasil membuat sebuah terobosan di media sosial kita, kurang lebih 1 juta orang yang nonton video campaign tentang penggunaan masker. Jadi memang masker ini kan bukan hanya ayo ajak pakai masker, enggak, kita jelasin tentang dasar hukum dan sebagainya. Jawab ini ada undang-undangnya, ini ada peraturan pemerintahnya, ada peraturan gubernurnya, ada SK gubernurnya. Kita sosialisasikan itu hingga kemarin di akhir Desember. Jadi memang salah satu pendekatan kita ya, kita melihat teknologi informasi sekarang kan sedang berkembang di generasi muda. Semua media sosial kita harus kuasai. Kita juga memberikan edukasi tentang hoax dan sebagainya. Mungkin itu Mas Wahyu pendekatan-pendekatan yang kita lakukan selama ini. Oke, berarti memanfaatkan media sosial secara bijak. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, berkaitan dengan kegiatan apa saja sih yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan mungkin yang di luar dari dan berkaitan dengan sadar hukum. Ya, betul. Jadi salah satu bentuk kegiatan-kegiatan kami, selain kami juga memiliki sebuah bidangnya itu adalah bidang pendidikan karakter, mental, dan spiritual. Jadi mereka memiliki sebuah program yang satu kegiatan setiap tahunnya wajib dilaksanakan, yaitu 1 orang, 1 duta, 1 pohon. One ambassador, one tree. Gitu. Jadi memang kita ketika mereka dinyatakan lolos jadi duta hukum dan HAM, mau tidak mau harus menanam pohon gitu kan. Kemudian juga kita ketika ada bencana, kami selalu buat satgas FPSH peduli ataupun FPSH berbagi. Kita juga ada program Pasagi, pelajar saling berbagi. Kemudian juga saat pandemi COVID melanda,
pada awal-awal 2020 ini kami bulan Maret sudah langsung membuat satgas pencegahan COVID juga di lingkungan internal kita, dan kami berhasil hingga tahun 2020 akhir Desember kemarin mendistribusikan kurang lebih 10.000 masker secara sukarela kepada masyarakat, dan itu dengan tadi Mbak APBI. Jadi anggaran pendapatan belanja ibadah dalam artian kita udunan patungan, karena saya yakin masyarakat Jawa Barat, masyarakat Indonesia ini kan gotong royongnya tinggi, kepeduliannya tinggi, dan anak muda saat ini juga bisa nanti Mbak disaksikan di beberapa media sosial kita juga. Itu Mbak. Banyak sekali ya kegiatannya ternyata bisa, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa FESH ini mencakup semua kegiatan-kegiatan masyarakat itu bisa dilakukan. Seperti itu ya, Nandi ya. Nah, Nandi, kita berada di waktu terakhir ya, maksudnya di segmen terakhir dan penghujung acara. Sudah di penghujung acara. Nah, kita berharap Nandi memberikan harapan-harapan ke depannya untuk para pelajar supaya sadar hukum. Silakan Nandi untuk closing statement. Ya, closing statementnya. Jadi pemuda saat ini itu kita harus berinovasi dan berkolaborasi. Tanpa kepatuhan dan kesadaran hukum, rasanya kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun ini kan kita telah diajarkan selama pandemi ini bagaimana caranya bersabar, bagaimana caranya kita mentaati sebuah peraturan. Ketika mentaati peraturan, ya akhirnya yang bertahan ini kan mereka yang misalnya tidak terpapar COVID, ya berarti mereka selama ini mengikuti aturan yang ada. Pemuda saat ini kan harus memiliki daya nalar yang kritis dan juga kemampuan fisik yang sehat, sehingga masa depan Indonesia yang katanya tahun 2030 ini akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa, ketika tidak dibekali dengan kemampuan dan kesadaran hukum, rasanya mustahil Indonesia bisa menjadi negara maju. Tapi kita harus terus menanamkan nilai optimisme, kolaborasi, inovasi, dan yakin kita menjadi pemuda yang bermanfaat di masa depan. Mungkin itu, tetap semangat membangun kesadaran hukum, karena itu yang terpenting saat ini. Oke. Mungkin itu, Wahyu. Baik, itu adalah kata-kata yang sangat bagus sekali, Krista. Bahwasanya kita harus ada hukum, optimis, inovasi, kolaborasi juga, dan kreatif tentu ya pasti ya. Iya, tentunya mudah-mudahan FPSH ini bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak ya. Ya, benar. Semoga lebih banyak mengedukasi lagi. Baik, terima kasih Nandi atas waktunya pada pagi hari ini. Kami bersyukur sekali bisa berjumpa dengan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nandi. Selamat pagi, Nandi.